Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai urinary tract infection. Infeksi saluran kemih ialah infeksi yang terjadi di renalis, ureter, vesika urinaria maupun uretra. Penyebab utama dari infeksi saluran kemih adalah bakteri. Bakteri yang paling banyak menyumbang untuk infeksi saluran kemih ialah bakteri Escherichia coli. Untuk tipenya sendiri terbagi menjadi dua tipe. Ada yang upper UTI, yaitu infeksi saluran kemih bagian atas, dan ada lower UTI atau infeksi saluran kemih bagian bawah. Untuk yang upper UTI ada pyelonefritis, yang mana inflamasi atau infeksi terjadi pada renalis dan ureter. Sedangkan untuk yang lower UTI ada cystitis, yang mana infeksi ini terjadi pada vesika urinaria. Kemudian selanjutnya ada uretritis, infeksi terjadi di uretra. Untuk pria sendiri mempunyai prostat, untuk infeksi yang terjadi pada prostat disebut dengan prostatitis. Untuk klasifikasi di UTI diklasifikasikan menjadi dua, yaitu uncomplicata dan complicata UTI. Untuk yang uncomplicata itu biasanya terjadi pada semua perempuan kecuali wanita hamil, kemudian lansia, aktivitas seksual yang buruk, infeksi pada vagina, dan adanya penyakit penyerta seperti diabetes, obesitas, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke komplikata UTI. Komplikata UTI itu biasanya terjadi pada wanita hamil, seperti yang kita singgung sebelumnya. Kemudian neproliasi atau adanya batu ginjal, abnormal saluran kemih, retensi urinari disebabkan neurological penyakit, kemudian imunosupresi, dan lain-lain. Baik, lanjut. Kemudian untuk pencetus infeksi saluran kemih biasanya disebabkan oleh bakteri. Untuk yang komplikata sendiri, yang paling banyak itu biasanya disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Untuk yang komplikata memang yang paling banyak juga bakteri Escherichia coli. Namun disertai dengan bakteri lainnya seperti bakteri Pseudomonas dan Enterokoki. Kemudian kita bahas prostatitis. Prostatitis seperti yang kita ketahui itu biasanya yang menjadi agen pencetus prostatitis seperti Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia traumatis. Untuk pendiagnosanya sendiri ada ciri-ciri sistemik dan ciri-ciri non-sistemik. Untuk ciri-ciri sistemik seperti demam, leukositosis, rigor atau menggigil. Kemudian ada gross hematuria, peningkatan frekuensi urin, nyeri tekan pada suprapubik, nyeri ketok pada costovertebral angle, lain. Bagaimana kita dapat mendiagnosis seseorang dapat menderita ISK? Yaitu dengan cara satu tanda sistemik dan satu tanda non-sistemik minimal, atau minimal 2 tanda non-sistemik tanpa adanya gejala sistemik. Baik, lanjut. Simptom. Kemudian lanjut untuk manifestasi klinis. Pada penderita sistitis ditandai dengan dysuria atau nyeri saat berkemih, urgensi atau tidak bisa menahan kencing, frekuensi urin bertambah, nyeri tekan pada suprapubik. Kemudian untuk pyelonefritis sendiri ditandai dengan demam yang tinggi, nyeri pinggang, dan kita bisa diagnosis dengan mengetok pada costovertebral angle. Untuk prostatitis sendiri biasanya ditandai dengan demam, nyeri pada perineum, dan untuk uretritis sendiri gejalanya mirip dengan sistitis, tapi biasanya ini ditandai dengan kencing yang bernanah pada pasien. Sendiri dapat kita lakukan dengan cara urin test maupun urin kultur. Biasanya pada urin kultur itu digunakan deep slide dan directing plating. Untuk deep slide sendiri kita dapat menentukan
dengan bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Apa saja penyebab dari UTI? Yaitu yang pertama ada personal hygiene yang buruk, ada aktivitas seksual yang menjadi transmisi masuknya bakteri. Seperti yang kita ketahui, kateter dapat juga menjadi transmisi masuknya bakteri, yang mana kateter sendiri seperti yang kita ketahui bersifat aseptik. Kemudian adanya batu ginjal memperparah penyakit UTI ini. Apa strategi pertama yang dapat kita fasilitasi ke pasien, yaitu dengan minum lebih banyak air, sekitar 2 liter sampai 3 liter. Kemudian jangan menahan kencing. Personal hygiene yang harus bersih untuk mencegah menjadi transmisi masuknya bakteri dari luar. Fungsi untuk bakteri tidak menempel pada vesika urinari kita. Kemudian untuk antibiotik yang biasanya diberikan kepada pasien ada trimethoprim sulfametazole atau yang kita singkat dengan TMP-SMX. Ini biasanya untuk pasien dengan UTI komplikata. Kemudian ada nitrofurantoin untuk yang unkomplikata. Lanjut. Apa saja komplikasi yang dapat disebabkan oleh UTI? Yang pertama ada batu ginjal, yang kedua sepsis atau masuknya bakteri ke dalam darah, ketiga ISK berulang. Baik, terima kasih. Apabila ada materi saya yang kurang tepat ataupun yang menyeleweng dari materi, mohon untuk diluruskan kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.